Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifal dengan NIM 23334026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang farmakoterapi, toksikologi, dan peran obat. Materi pertama tentang farmakoterapi. Farmakoterapi adalah subilmu yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan, digunakan untuk membuat diagnosis, mencegah timbulnya penyakit, dan cara menyembuhkan suatu penyakit. Farmakoterapi juga mempelajari khasiat obat pada berbagai penyakit, bahaya yang dikandungnya, kontraindikasi obat, dan spesifik obat sehingga dapat dipakai untuk pemberian terapi yang rasional. Terapi obat yang rasional yaitu bersifat aman, efektif, mudah didapat, terjangkau masyarakat atau pasien. Proses farmakoterapi. Proses farmakoterapi terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses kefarmasian, yaitu formulasi dan sediaan untuk mengetahui stabilitas, desintegrasi, kelarutan data, penetrasi obat ke dalam cairan biologi, jumlah dan waktu penyampaian obat pada pasien. Yang kedua, proses farmakokinetik, yaitu segala sesuatu yang menentukan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Yang ketiga, proses farmakodinamik, yaitu menentukan jumlah obat mencapai reseptor dan lamanya. Pengaruh obat mulai dari tingkat molekuler ke tingkat sel, jaringan, organ, sistem, dan makhluk seutuhnya. Yang keempat, proses terapeutik, yaitu pertimbangan dan analisa menjuruskan efek farmakologi ke efek obat pada orang sakit. Proses terapi dapat menghasilkan efek terapi dan efek samping. Mula dan hilangnya efek dapat terjadi segera maupun lambat. Efek ditentukan oleh kadar obat yang mencapai organ target 1 atau lebih. Lama waktu terapi ditentukan kinetika eliminasi obat dan lama berlangsung efek obat pada dataran sel. Tujuan. Farmakologi bertujuan untuk menetapkan pilihan obat dan sediaan formulasi yang tepat, interval atau frekuensi pemberian yang tepat, dan lama pemberian yang tepat agar penyakit atau keluhan pasien dapat disembuhkan dengan cara yang paling efektif, aman, dan hemat. Farmakologi dilaksanakan melalui langkah-langkah proses intelektual untuk mencapai pengobatannya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mendasarkan pengobatan pada diagnosis yang tepat. 2. Patofisiologis yang mendasari diagnosis yang tepat. 3. Memahami farmakologi dari berbagai obat. 4. Menggunakan pengetahuan patofisiologis dan farmakologi obat. 5. Memilih obat dan dosis optimal untuk setiap pasien. 6. Memilih tanda keberhasilan dan efek samping pengobatan. 7. Analisis keputusan untuk terapi empirik. Kesalahan dalam farmakoterapi adalah memberi obat dengan dosis lebih tinggi atau sharing dari dosis rendah yang sama dan efektif lebih aman, lebih toksik, sementara tersedia obat yang lebih aman dan sama efektifnya. Manfaatnya tidak ada atau tidak jelas. Lebih dari satu macam obat dan menimbulkan interaksi yang berbahaya. Lebih mahal, sementara di pasaran tersedia obat yang lebih murah dan efektivitas dan keamanannya pun sama. Materi yang kedua yaitu toksikologi. Toksikologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang keracunan obat, penyalahgunaan obat, bahan kimia berbahaya, gigitan hewan berbisa, dan lain-lain. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang toksik atau racun, membahas lebih jauh tentang efek racun terhadap tubuh, toksikokinetika, dan efek tubuh terhadap racun atau kode senyawa kimiawi yang aktif secara biologik, toksikodinamika. Dari segi bahasa, toksikologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu toksikon yang berarti zat beracun,
dan logos yang artinya ilmu. Jadi toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang zat racun. Cabang-cabang dari toksikologi, yang pertama, toksikologi lingkungan berkaitan dengan efek berbahaya dan bahan kimia yang ditemukan kebetulan karena berada pada atmosfer, lantai makanan, atau lingkungan kerja. Yang kedua, toksikologi forensik adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek mediko-legal dan dari efek berbahaya bahan kimia atau racun. Yang ketiga, toksikologi klinis berkaitan dengan efek berbahaya dan bahan kimia yang sengaja diberikan pada organisme hidup untuk mencapai efek tertentu. Faktor-faktor toksikologi, toksisitas suatu zat biasanya tergantung pada faktor-faktor berikut, yaitu bentuk dan aktivitas kimia bawaan, dosis, terutama hubungan dosis dengan waktu, rute eksposur, jenis, tahapan kehidupan seperti bayi, dewasa muda, dan dewasa lanjut, usia, jenis kelamin, kemampuan untuk diserap, metabolisme, distribusi dalam tubuh, kesehatan individu, status gizi, kehadiran bahan kimia lainnya, ritme sirkadian atau waktu obat dan zat lain diberikan. Agen toksikan. Agen toksikan merujuk pada substansi atau senyawa yang menyebabkan kerusakan, penyakit, atau kematian organisme hidup. Agen-agen tersebut berupa senyawa kimia, biologi, radiologi, atau bersifat fisik. Agen tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai macam rute seperti ingesti, inhalasi, atau secara langsung kontak dengan kulit. Jenis-jenis agen toksikan. Yang pertama, senyawa kimia merupakan substansi toksik yang bersifat kimiawi, meliputi kimia industri, pestisida, logam berat atau merkuri, gas toksin, contohnya klorin, amonia, dan karbon dioksida. Yang kedua, agen biologi, yaitu organisme hidup atau toksin yang diproduksi oleh organisme hidup yang dapat berbahaya. Yang ketiga, agen radiologi, yaitu agen yang melepaskan radiasi berbahaya yang dapat merusak sel dan jaringan. Yang keempat, agen fisika, yaitu bersumber dari panas, dingin, tekanan, atau suara yang dapat menyebabkan kerusakan. Organ target. Paparan manusia dan organisme lain terhadap racun dapat terjadi akibat berbagai aktivitas, seperti konsumsi yang disengaja, paparan pekerjaan, paparan lingkungan, serta keracunan yang tidak disengaja, seperti bunuh diri atau pembunuhan, melalui saluran pencernaan, paru-paru, atau kulit. Metode pemberian eksperimental seperti injeksi juga dapat memberikan hasil yang sangat bervariasi. Penyebab toksisitas, yaitu yang pertama, toksisitas yang sesuai target atau mekanisme. Toksisitas yang terjadi akibat interaksi obat dengan target yang sama sehingga menghasilkan respon farmakologis yang diinginkan. Yang kedua, hypersensitivitas dan respon imun. Yang ketiga, toksisitas di luar target. Masalahnya di sini adalah obat tersebut tidak spesifik dalam interaksinya. Yang keempat, bioaktivasi, banyak mengubah obat menjadi produk reaktif atau metabolit. Entitas ini memodifikasi protein yang bereaksi dengannya dan menyebabkan toksisitas. Materi yang ketiga yaitu peran obat. Pengertian obat, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemilihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Peran obat. Peran obat dalam pengobatan harus memiliki kaidah 7 benar obat, yaitu benar pasien, benar indikasi, benar rute, benar frekuensi,
benar dokumentasi, benar tidak ada duplikasi, dan benar tidak ada interaksi obat. Untuk menyebutkan suatu jenis obat, maka perlu dipahami nama obat berdasarkan merek dagang atau disebut juga nama paten, nama komposisi atau nama generik obat, bentuk sediaan dan kekuatan sediaan. Contohnya yaitu Sanmol tablet itu nama dagang dengan komposisi paracetamol atau nama generik. Penggolongan obat berdasarkan Permenkes. Berdasarkan Permenkes, obat tergolong menjadi 4. Yang pertama, obat bebas. Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khususnya berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas yaitu paracetamol, acetosal tablet, dan OBH sirup. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat yang dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter dengan jumlah terbatas dan diberikan bersama dengan informasi terkait cara penggunaannya. Tanda obat bebas terbatas yaitu lingkaran biru dan tanda peringatan untuk aturan pakai obat. Contohnya obat CRM, oxymetazoline, ibuprofen sirup, dan mebendazole. Yang ketiga, obat keras dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran merah dengan garis tepi hitam dengan huruf K di tengah menyentuh garis tepi. Contoh obat keras yaitu ibuprofen tablet dan metformin. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika. Contohnya alprazolam, diazepam, dan fenobarbital. Yang keempat, obat narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Contoh obat narkotika, morfin, pepidin, dan fentanyl. Penggolongan obat berdasarkan farmakologi terbagi ada 13 golongan. Yang pertama, analgesik atau pereda nyeri merupakan golongan obat yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Yang kedua, antihistam yaitu kelompok obat untuk mengatasi reaksi alergi. Yang ketiga, antipiretik atau penurunan demam. Yang keempat, obat antimetik yaitu mencegah atau mengurangi mual dan muntah. Yang kelima, obat laksatif, yaitu merangsang gerakan usus atau memperlancar BAB. Yang keenam ada obat anti diarrea, yaitu mengurangi frekuensi dan keparan diare. Yang ketujuh, anti hipertensi, yaitu mengurangi tekanan darah. Yang kedelapan, anti diabetes. 9, anti mikroba, yaitu melawan atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. 10, kardiak. 11, psikotropika atau gangguan mental. 12, anti asma dan obstruksi saluran udara. 13, antikoagulan dan antiplatelet. Antikoagulan yaitu menghambat pembekuan darah, antiplatelet untuk menghambat aktivitas trombosit. Pemilihan obat. Yang pertama, kebijakan obat esensial. Obat esensial adalah obat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier. Juga diartikan sebagai drug of choice, yaitu obat yang terbukti memiliki peranan memberikan manfaat klinik yang paling besar, paling aman, ekonomis, dan paling sesuai. Yang kedua, interaksi obat. Interaksi obat adalah peristiwa di mana kerja obat dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan, di mana efek obat dapat mengakibatkan peningkatan efek toksik atau efek samping atau berkurangnya efek klinik yang diharapkan. Mekanisme interaksi obat terdiri dari interaksi farmaseutik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik.
Yang ketiga, monitoring efek samping obat, meso. Beberapa obat juga dapat memberikan peranan yang merugikan sehingga pemantauan keamanan penggunaan obat dilakukan oleh meso. Yang keempat, persiapan obat. Obat memiliki peran atau penggunaannya sesuai usia pasien. Pemilihan bentuk sediaan perlu diperhatikan pada sediaan yang mengandung gula seperti fruktosa, glukosa, atau sukrosa, terutama untuk penggunaan jangka panjang. You don't even know